wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pelajaran kali ini, Bapak akan mendongeng sebuah kisah di kerajaan Singoedan. Pada zaman dahulu, hiduplah 3 orang gadis yang cantik-cantik dan punya akhlak yang mulia. Yang paling besar namanya Sari Awan. Yang kedua namanya Sari Bengi. Dan yang ketiga namanya Sari Isuk. Mereka sering ngobrol ya bertiga mengenai cita-citanya. Ya. Ketika mereka ngobrol, si Sari Awan suka menceritakan kalau dirinya ingin sekali menjadi tukang masak kerajaan. Kemudian kalau Sari Bengi ingin cita-citanya menjadi tukang belanja kerajaan. Dan yang si bungsu Sari Isuk itu cita-citanya ingin menjadi permaisuri. Akhirnya sering mereka ngobrol, akhirnya mereka berangkat ke kerajaan dengan menggunakan andong ya, atau delman. Sampai di kerajaan, mereka turun menemui prajurit yang menjaga pintu gerbang. Ketika mereka turun, langsung ditanya oleh prajurit, "Wahai gadis-gadis yang cantik, kenapa kalian mau ke sini?" "Begini, prajurit, saya ingin melamar kerja," kata Sari Awan. "Apa yang kamu ingin lamar, Sari Awan?" "Saya ingin melamar menjadi tukang masak kerajaan. Karena melihat rupa Sari Awan yang cantik dan bersih, oke, langsung diterima. Silakan kamu masuk." Yang kedua, namanya siapa? "Saya namanya Sari Bengi." "Apa yang akan kamu lamar di kerajaan ini?" "Saya pengen tukang belanja kerajaan." Oke, karena prajuritnya mata keranjang, melihat cewek cantik langsung diterima. Ini yang ketiga, yang paling cantik. "Apa yang kamu lamar?" "Saya pengen jadi permaisuri keluarga." "Wah, kalau itu saya tidak bisa menjawab." Ayo, diajak kepada menghadap raja. Taktok, ketemu dengan raja. "Ada apa, prajurit?" "Ini Tuan Raja, ada anak gadis namanya Sari Isuk ingin menjadi permaisuri Tuan Raja." Melihat Sari Isuk yang cantik, mata raja juga. Akhirnya diterima Sari Isuk menjadi permaisuri. Setiap hari mereka bertemu. Yang Sari Awan mengeluh, "Aduh, capek. Saya tukang masak kerajaan, capek. Sari Bengi juga capek, saya belajar terus." Tapi kalau Sari Isuk itu merasa senang karena menjadi permaisuri raja. Akhirnya Sari Isuk muntah
Ternyata setelah lama kelamaan hamil. Ya, makin disayang raja. Sementara Sari Awan dan Sari Bengi itu makin mengeluh dan iri hati melihat Sari Isuk dirawat dan diperhatikan oleh raja dengan begitu penuh rasa kasih sayang, sehingga muncul niat busuk daripada Sari Awan dan Sari Bengi. Pas 9 bulan Sari Isuk akan melahirkan. Ketika datang paraji atau dukun melahirkan, ditolak oleh Sari Awan dan Sari Bengi. Udah, saya saja yang menemani Sari Isuk untuk melahirkan. Ketika melahirkan, si bayinya dibuang oleh Sari Awan dan Sari Bengi, dimasukkan ke dalam keranjang dan dilemparkan ke dalam kali yang mengandung. Dan bayi yang dilahirkan diganti dengan anak karena rasa walaupun mereka adik kan. Akhirnya si Sari Isuk diusir oleh sang raja karena membuat malu melahirkan anak raja seekor monyet. Sedih ya, di si Sari Isuk itu dia membawa perbekalan secukupnya pergi ke hutan untuk mengasingkan diri. Sambil menangis dia pergi ke hutan seorang diri karena kejahatan dari kakak-kakaknya Sari Awan dan Sari Bengi. Akhirnya setelah berpuluh-puluh tahun sang raja berburu. Ketika berburu di tengah hutan, dia melihat seorang anak muda yang ganteng dan gagah perkasa. Kok di hutan ada anak muda yang gagah perkasa, yang ganteng, bahkan mukanya mirip sang raja. Sang raja heran. Baik anak muda, kamu anak siapa? Saya tidak tahu Tuan Raja. Saya diasuh oleh nenek dan kakek, nenek Su'e dan nenek Sari Bengi. Akhirnya raja penasaran. Akhirnya apa tuh? Oke, nama kamu siapa? Nama saya Satria Padangkara. Ya, akhirnya dibawa ke gubuknya Satria Padangkara, bertemu dengan kakek dan nenek. Kemudian karena menghormati raja, diberi suguhan oleh si nenek dan kakek. Ketika raja mau makan ketimun, ya, raja kaget ketika di mau dikunyah, ternyata bijinya terbuat dari batu. Ya, raja heran. Oh, ketimun isinya batu. Dan Satria Padangkara ini punya burung gagak. Yang ketika raja lagi heran makan ketimun, tapi ada batunya, burung gagak berbunyi. Masa pati-patia, bonteng bijilnya waktu. Kalau bahasa Indonesianya, masa ada kemungkinan ketimun berbiji batu. Masa pati-patia, bonteng berbiji batu. Kalau orang Jawa pasti ngerti ya. Nggak mungkin bonteng isinya batu. Akhirnya raja berpikir, nggak mungkin
istri saya melahirkan seekor monyet. Akhirnya raja sadar. Kamu dirawat oleh nenek ini sejak kapan, Nek? Sejak bulan ini dan tanggal ini. Persis sama dengan ketika Satria Madangkara dilahirkan. Akhirnya dipeluk Satria Madangkara oleh raja. Ya Allah, ternyata kamu anakku. Akhirnya Satria Madangkara dengan neneknya dibawa ke kerajaan. Dicari Sari Yusuf oleh raja. Ketemu Sari Yusuf, dia dicari oleh raja dengan pasukannya. Wahai istriku, yang kamu lahirkan bukan monyet, tetapi seorang anak laki-laki yang dan inilah anakmu. Menangis, ya. Sari Yusuf melihat anaknya yang gagah perkasa. Akhirnya, wahai prajurit, panggil Sari Awan dan Sari Bungi. Akhirnya dihadapkan kepada raja. Raja berkata, hei Sari Awan dan Sari Bungi, kamu yang telah menukar bayi Sari Yusuf dengan bayi seekor monyet. Gemetar Sari Awan dan Sari Bungi. Akhirnya mereka mengakui telah menukar bayinya Sari Yusuf dengan seekor anak monyet. Akhirnya Sari Awan dan Sari Bungi dimasukkan ke dalam penjara. Dan akhirnya sang raja dan Sari Yusuf dengan anaknya Satria Madangkara hidup bahagia di kerajaan. Demikian cerita dongeng ini, kita harus bisa mengambil hikmah bahwa kebaikan suatu saat akan menang dan keburukan atau kejahatan suatu saat akan kalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.